Shalom. Perkenalkan, nama saya Media Elatricia Sinulinga. Dan saya Takeshi Kaneshiro Tarigan. Di sini kami akan menjelaskan tentang revolusi industri 1.0 sampai 5.0 dan pengaruhnya terhadap revolusi sosial dan pengaruhnya juga terhadap perkembangan gereja. Sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai revolusi sosial dan hal-hal yang mengenai perkembangan gereja, maka alangkah baiknya kita mengetahui tentang revolusi industri. Pengertian revolusi industri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, revolusi industri adalah perubahan radikal dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin, baik untuk tenaga penggerak maupun tenaga pemproses. Tercatat ada 4 tahap revolusi industri, yaitu yang pertama, revolusi industri 1.0. Pada kisaran tahun 1750 hingga 1850 atau pada abad ke-18 di benua Eropa, ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Mulai dari sinilah terjadi perubahan besar-besaran dalam cara proses produksi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Terus Pak, ngomong. Dampak ditemukan mesin uap ini, tenaga mesin menjadi alat produksi yang menggantikan tenaga manusia. Manusia dipaksa diajak bekerja lebih modern dengan menggunakan mesin. Transisi dari ekonomi agraris ke ekonomi industri menandai perubahan signifikan dalam proses manufaktur. Yang kedua ialah revolusi industri 2.0. Terjadi di awal abad ke-20, ditandai ditemukannya tenaga listrik dan ban berjalan atau conveyor belt. Tenaga uap diganti dengan tenaga listrik. Michael Faraday adalah bapak listrik dunia yang berasal dari Newington Butch, sekarang bagian London Borough of Southwark. Michael Faraday berhipotesis bahwa jika listrik dapat membuat magnet, maka magnet juga dapat menghasilkan listrik. Perkembangan dari eksperimen tersebut adalah dia berhasil menciptakan motor listrik di tahun yang sama. Penemuannya ini kemudian dijadikan pondasi dalam kehidupan manusia di dunia hingga sekarang. Industri menggunakan ban berjalan tadi di akhir 1800-an dapat meningkatkan manufaktur di bidang industri mobil, tank, pesawat, senjata mulai diproduksi secara massal pada abad-abad itu. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri di abad ini terjadi kemajuan pesat dalam pengembangan mesin-mesin. Penemuan-penemuan tersebut merubah wajah dunia secara nyata, terutama semakin mempermudah aksesibilitas manusia. Yang ketiga ialah revolusi industri 3.0. Terjadi di akhir abad 20, ditemukannya komputer dan robot. Komputer pertama yaitu Colossus, kemudian ditemukan semikonduktor, transistor dan integrated chip atau IC, menjadi komputer berukuran kecil dan ringan. Komputer dan robot mulai menggantikan fungsi manusia di industri-industri sebagai operator dan pengendali lini produksi. Yang keempat ialah revolusi industri 4.0. Terjadi di awal abad ke-21. Era menggabungkan teknologi otomatis dengan teknologi cyber. Hal tersebut menyangkut sistem cyber fisik, Internet of Things atau IoT, cloud computing, and cognitive computing. Revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 merupakan tahap perkembangan perubahan besar-besaran di segala aspek kehidupan manusia. Terjadinya ledakan besar-besaran di bidang teknologi merubah cara manusia hidup maupun bekerja. Yang kelima yang masih diperdebatkan hingga saat ini, yaitu revolusi industri 5.0. Revolusi industri 5.0 masih dalam konsep perkembangan, karena beberapa negara masih beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Konsep revolusi industri 5.0 terfokus pada penggabungan antara teknologi dan manusia, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan produksi. Baik saudara-saudari. Baik teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui dari kelima revolusi industri tersebut yang pada saat ini juga sedang kita alami, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tanggapan atau pengaruh revolusi industri terhadap gereja Katolik. Nah, tanggapan gereja Katolik terhadap berbagai tahap revolusi industri dari 1.0 hingga 4.0 memiliki banyak segi dan berkembang dari waktu ke waktu. Penting untuk dicatat bahwa revolusi industri berlangsung selama beberapa abad dan setiap fase membawa tantangan dan peluang yang unik.
Berikut ini adalah tinjauan umumnya. Yang pertama, revolusi industri 1.0 terjadi pada tahun 1760 hingga 1844. Revolusi industri pertama menandai transisi dari ekonomi agraris dan kerajinan tangan ke industri dan produksi berbasis mesin. Gereja Katolik pada awalnya memiliki reaksi yang beragam. Beberapa pihak melihat potensi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sementara pihak lain mengkhawatirkan konsekuensi sosial dan etika dari industrialisasi yang cepat. Ensiklik Paus Leo ke-13, Rerum Novarum, pada tahun 1891 membahas isu-isu seperti hak pekerja, martabat tenaga kerja, dan tanggung jawab pengusaha. Dokumen ini menekankan perlunya keadilan sosial dan upah yang adil. Yang kedua adalah perkembangan revolusi industri 2.0 terhadap gereja, yaitu pada tahun 1871 hingga 1914. Periode ini melihat industrialisasi lebih lanjut, urbanisasi, dan kebangkitan gerakan buruh. Gereja Katolik melalui dokumen-dokumen seperti Rerum Novarum terus mengadvokasi hak pekerja dan keadilan sosial. Dokumen ini mengakui legitimasi asosiasi pekerja dan peran negara dalam menangani masalah-masalah sosial. Yang ketiga ialah revolusi industri 3.0. Terjadi pada tahun 1969 sampai abad ke-20. Revolusi industri ketiga ditandai dengan meluasnya penggunaan elektronik dan otomatisasi. Gereja Katolik khususnya melalui Konsili Vatikan II menekankan keadilan sosial, martabat manusia, dan tanggung jawab gereja untuk terlibat dalam isu-isu kontemporer. Dokumen-dokumen seperti Gaudium et Spes membahas tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Yang keempat ialah revolusi industri 4.0. Dimulai pada tahun 2010 hingga saat ini. Revolusi industri keempat ditandai dengan kemajuan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomatisasi yang lebih memadai lagi dari sebelumnya. Gereja Katolik di bawah berbagai paus terus membahas isu-isu kontemporer yang timbul dari kemajuan teknologi. Paus Fransiskus dalam ensikliknya Laudato Si pada tahun 2015 menekankan keterkaitan antara isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dokumen-dokumen ini menyoroti perlunya pertimbangan etis dalam pengembangan teknologi dan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Sepanjang tahap-tahap ini, Gereja Katolik secara konsisten mengadvokasi keadilan sosial, martabat individu, dan penggunaan teknologi secara etis. Penekanan dan nuansa spesifiknya mungkin berbeda-beda, tetapi prinsip-prinsip yang mendasarinya tetap berakar pada ajaran sosial Katolik. Revolusi sosial 1.0 pada masa ini, manusia mulai mengenal tentang membentuk suatu kelompok menjadi masyarakat. Manusia mempertahankan diri mereka dengan cara berburu untuk mendapatkan makanan dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Manusia membuat berbagai peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam seperti api untuk memasak dan melindungi diri. Revolusi sosial 2.0 juga menjelaskan sebagai era pertanian atau revolusi agrikultur. Manusia fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena dengan bercocok tanam, manusia tidak perlu khawatir untuk melakukan perburuan dan berpindah-pindah untuk mendapatkan tempat tinggal yang memiliki sumber makanan. Pada era ini, manusia mulai menetap dan membangun masyarakat yang lebih kompleks, sehingga muncul berbagai kerajaan, tulisan diperkenalkan hingga kota-kota besar mulai berdiri. Revolusi sosial 3.0 juga menjelaskan dengan masyarakat yang semakin fokus untuk bercocok tanam disertai dengan jumlah masyarakat yang semakin kompleks, membuat kebutuhan akan bahan pangan dan sandang semakin meningkat. Dengan ilmu pengetahuan yang ada, manusia mulai membangun pabrik dan memproduksi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Revolusi sosial 4.0 juga menjelaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang membuat manusia mengenal komputer hingga internet sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Aliran data yang begitu cepat membuat kehidupan manusia seperti tidak ada jarak ruang dan waktu. Pada era teknologi ini, industri berlomba-lomba membangun sebuah produk
yang membantu manusia semakin mudah dalam memperoleh informasi. Selanjutnya, revolusi sosial 5.0 menjelaskan merupakan penyempurnaan dari sosial 4.0, di mana teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri, bukan hanya untuk berbagai informasi, namun dapat memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. Pengaruh revolusi sosial terhadap gereja. Yang pertama itu 1.0. Selama era pertanian, gereja Katolik memainkan peran sentral dalam tatanan sosial. Gereja sangat berintegrasi ke dalam sistem feodal, memberikan bimbingan spiritual dan seringkali memberikan pengaruh terhadap masalah politik. Revolusi sosial 2.0 dengan munculnya industrialisasi, urbanisasi, dan munculnya kelas pekerja, Gereja Katolik menghadapi tantangan dan peluang baru. Ensilik Paus Leo yang ke-8 atau Rerum Novarum pada tahun 1891 membahas masalah-masalah sosial yang timbul dari industrialisasi. Revolusi sosial 3.0 terhadap gereja juga menjelaskan ketika masyarakat bertransisi ke struktur. Revolusi sosial 3.0 juga menjelaskan ketika masyarakat bertransisi ke struktur pasca industri dengan fokus pada layanan dan informasi, Gereja Katolik, terutama melalui Konsili Vatikan II, terlibat dengan realitas sosial yang baru. Revolusi sosial 4.0 juga menjelaskan di tengah perubahan sosial ini, Gereja Katolik tetap mempertahankan komitmen pada prinsip-prinsip inti yang berakar pada ajaran sosial Katolik, termasuk martabat manusia, kebaikan bersama, solidaritas, dan subsidiaritas. Gereja berusaha untuk menyesuaikan pesannya dengan keadaan yang berubah di setiap zaman, sambil menjunjung tinggi ajaran moral dan sosialnya dalam menanggapi tantangan baru. Demikianlah kiranya penjelasan dari kelompok kami mengenai revolusi industri 1.0 hingga 5.0 pada abad ini, dan juga pengaruhnya terhadap revolusi sosial dan juga pengaruhnya terhadap gereja Katolik. Demikian kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang mendengarkan dapat menambah wawasan serta ilmunya. Sekian dan terima kasih.